Selamat siang teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Kalimantan Timur. Karena hari ini ada hari spesial, perkenalkan nama saya John Iyas Ganesha Simamora selaku host podcast KPU Provinsi Kalimantan Timur. Suara demokrasi di bumi etam. Apa kabar teman pemilih semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Karena ini podcast spesial, maka narasumbernya pasti spesial teman-teman. Narasumber kita tamu kehormatan dari Jakarta, jauh-jauh dari Jalan Imam Bonjol, KPU Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin. Selamat datang Bapak Muhammad Afifuddin. Ya, makasih Mas John. Selamat datang di Bumi Etam. Bagaimana Pak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, ya seperti biasa, cuman ya puasa ya nggak bisa ngopi siang-siangnya. Ya benar Pak. Oke. Berarti bagaimana perasaan ketika tadi dari Jakarta jauh-jauh udah sampai di Bumi Etam ini Pak? Agak nggak enak perasaannya. Kenapa Pak? Iya, karena pasti disuruh podcast. Oh oke. Tapi tadi kan podcast perdana Pak, launching. Datang langsung Bapak dari untuk meresmikan podcast KPU Provinsi Kalimantan Timur. Iya, ini kan udah tertunda beberapa kali. Ya. Jadi memang karena ada aktivitas di sini, sekalian saya mampir ke kantor. Dan kantor Kaltim ini di antara kantor yang sudah lebih dari satu kali saya datangi. Oh baik. Soal pemilu dan pemilihan itu identik sekali dengan pencoblosan dan TPS. KPU Provinsi, baik itu KPU Kabupaten Kota dan KPU RI, itu selalu dianggapnya bekerja saat pemilu dan pemilihan. Bagaimana menurut Bapak kerja-kerja internal maupun eksternal KPU Republik Indonesia? Iya. Kalau ada orang bilang KPU sibuknya waktu pemilu ya pasti benar. Kalau tahapan pemilu aja misalnya kemarin 22 bulan ya. 20 sampai 22 bulan itu kan ya memang kalau ibarat petani ya mungkin musim tanam, musim panen itulah load tertinggi dari beban pekerjaan penyelenggara. Nah, apa yang dilakukan setelah tahapan pemilunya selesai, kita bisa memupuk demokrasi, pendidikan pemilih, pemilu yang baik ke depan itu dengan cara apa? Ya melakukan sosialisasi pendidikan pemilih di masa non tahapan. Kalau dalam electoral cycle atau putaran pemilu itu kan ada masa tahapan, ada tahapan pre-election dan post-election. Nah ini kan bisa kita anggap post-election untuk kemudian memberikan ruang buat penyelenggara ini semacam merefleksikan apa praktek baik yang kemarin sudah dilakukan dan kita akan kembangkan atau minimal tetap seperti yang sudah baik. Terus apa praktek kurang baik atau yang jelek yang besok jangan sampai terulang lagi. Nah inilah masa post election pasca pemilu yang biasanya dibarengi dengan rencana revisi undang-undang pemilu, pengaturan pemilu ke depan yang itu menjadi dasar dari semua yang akan dilakukan oleh KPU. Berat atau ringannya beban penyelenggara itu juga dikontribusi oleh bagaimana desain pemilunya, bagaimana desain sistemnya, bagaimana desain keserentakannya. Jadi ya masa-masa ini adalah masa-masa reflektif sekaligus masa-masa untuk kita menyiapkan usulan-usulan perbaikan. Pada saat yang sama kita juga melakukan kerja-kerja pendidikan pemilih dan secara undang-undang teman-teman masih wajib melakukan update data pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali harus kita tetapkan. Jadi itu diantara aktivitasnya ya pasti nggak sebanyak masa tahapan, tetapi masih banyak juga apalagi kalau kita punya kreativitas. Misalnya nih ada podcast, kita bikin podcast setiap minggu, kita undang berapa orang, berapa anak-anak muda, aktivis, mahasiswa, influencer, tokoh politik, tokoh agama, pasti kita akan terus berpikir temanya apa, siapa yang kita undang. Nah ini kan penting untuk kita ini juga tetap berpikir bagaimana ada aktivitas kita yang bermanfaat gitu.
Oke, baik Bapak. Tadi saya mendengar dan meng-highlight ada namanya pemutakhiran data pemilih. Kemudian ada sosialisasi juga. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada teman-teman pemilih sedikit terkait tentang kerja-kerja pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi tersebut, Bapak. Iya, kita kan dapat datanya dari Kemendagri Ya. Dukcapil, setelah Ya. itu pasti dimutakhirkan. Ya. Ya memang situasinya pasti nggak setegang menuju penetapan DPT saat pemilu kan. Ya, benar. Cuman ini karena amanat undang-undang tetap harus dijalankan, teman-teman harus melakukan coklit dari data yang tadinya diberikan oleh Dukcapil, setelah itu ya ditetapkan berjenjang termasuk di kabupaten, kemudian provinsi dan di tingkat pusat. Nah, kalau untuk sosialisasi pendidikan pemilih itu kan memang kita bisa lakukan, terutama yang disasar sekarang kelompok marginal, Oke, baik. kelompok perempuan, Perempuan. disabilitas, kelompok masyarakat di daerah perbatasan Oke, baik. yang susah terjangkau. Kalimantan Timur mungkin ada juga kelompok masyarakat adat, Oke, baik. masyarakat Indigenous people. spesifik, indigenous people. Itu menjadi prioritas kita di saat ini untuk kita kembangkan sosialisasi yang memihak ke mereka, sehingga durasi untuk mendapat informasi seputar pemilu yang baik, demokrasi yang baik itu lebih lama, jauh sebelum tahapan pemilu, ketika kita sudah sangat sibuk menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi teman-teman KPU di Kaltim, kabupaten kota harus tetap semangat melakukan kerja-kerja seperti itu. Oke, baik Bapak. Tadi karena sudah sukses pemilu dan pemilihan tahun 2024, apa sih Pak langkah-langkah baik untuk menyongsong pemilu dan pemilihan di tahun mendatang 2029 baik? Ya, kalau di sisi KPU kita ini senantiasa membincang semua opsi, misalnya sistem, Oke, apakah baik. proporsional tertutup, terbuka, campuran, sisi kelebihan, kekurangan, beban berat, beban ringan, dampaknya ke KPU penyelenggaraan itu seperti apa. Kemudian berkaitan dengan yang baru, misalnya kan kita sekarang punya sipol nih. Ya, benar. Mungkin pemilu ke depan itu untuk pertama kalinya data partai itu kita sudah punya. Baik. Tinggal diupdate saja oleh LO atau partai yang bersangkutan. Ini yang baru. Nah, kalau kita sudah punya, maka logikanya nggak terlalu berat bukan kita ini. Nah, pilihan-pilihan sistem itu juga sangat berkontribusi untuk mendefinisikan beban-beban penyelenggara. Tetapi poinnya KPU hanya memberikan perspektif mana yang lebih meringankan, efektif, dan juga pastinya kita akan dialektika dengan usulan pihak lain kan. Oke, Ada baik. masyarakat sipil, ada dosen, Iya. dan ini kan sebenarnya domain pekerjaannya masih dipegang oleh pembentuk undang-undang ya, Ya. pemerintah dan DPR. Nah, kita memberi respon, masukan versi penyelenggara, Ya. sehingga kita bisa kasih gambaran kalau begini tantangannya seperti ini. Misalnya nih apa yang terjadi di pemilu kemarin, karena keserentakan itu kan kemudian kita membatasi jumlah pemilih di satu TPS itu cuma 300 pemilih. Iya. Kenapa? Karena pengalaman tahun lalu begitu lebih dari 300, Ya. maka durasi lama dan berdampak terhadap kelelahan jajaran kita. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran masa lalu direkomendasikan untuk perbaikan. Kalau yang bisa dilakukan langsung di KPU berkaitan dengan PKPU kita bisa lakukan. Baik. Tapi kalau ada cantolan undang-undangnya, maka sebisa mungkin usulan-usulan perbaikan untuk pemilu ke depan itu dimasukkan, didorong untuk diadaptasi dalam undang-undang pemilu. Baik, Pak. Tadi Bapak menyebutkan ada beberapa stakeholder. Dan dari pengalaman Bapak sebelumnya pernah di Bawaslu dan sebagai penyelenggara pemilu juga dan memiliki sudut pandang juga sebagai KPU. Dari penyelenggara pemilu ini kan pasti Bapak mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tapi bagaimana Bapak bisa mensinergikan kegiatan KPU, bisa bersinergi dengan Bawaslu, bersinergi dengan DKPP untuk menyongsong dan mensukseskan pemilu dan pemilihan? Iya, intinya menurut saya sama aja dengan logika kita bekerja di tempat lain. Pertama, komunikasi, Ya. jangan kaku, jangan menutup komunikasi, dan sering berkoordinasi. Oke, Kemarin baik, kita baru komunikasi. saja tripartit dengan DKPP sama
Bawaslu di kantor KPU sambil buka puasa, sekilas bahas urusan pemilu, tapi selebihnya kita bahas yang lain. Ini bagian dari peregangan kita untuk membahas tema-tema lain. Jadi nggak melulu urusan pekerjaan saja, kadang-kadang kita ngomong tema apa, dan kita harus kuat silaturahim. Mau datang, mau mengunjungi, dan juga mau dikunjungi, jangan hanya mau dikunjungi. Iya, benar sekali. Karena saya juga sering bilang ke teman-teman jajaran, kalau kita ini pernah ketemu jajaran kita di kantornya atau di tempat lain, tidak hanya di kantor kita, pasti suasananya beda. Kita kalau udah turun ke Kaltim misalnya, ketika teman-teman Kaltim ngomong ke kita soal masalahnya, kita udah kebayang. Oh gini, misalnya soal katakanlah fasilitas renovasi kantor, kita udah tahu kan gini. Termasuk dengan lembaga lain kayak Bawaslu. Saya misalnya sering datang ke Bawaslu, ke DKPP ya untuk diskusi, kadang sekedar ngopi untuk update dan seterusnya. Itu harus dilakukan. Nggak bisa sebagai lembaga layanan kita nggak mau mengambil langkah itu. Intinya kita harus komunikatif dan kuat silaturahim. Nah, hal-hal lain secara teknis, pemahaman atas aturan, undang-undang, itu kan bisa kita lakukan, dan kita juga punya jajaran, tidak semua urusan harus kita yang urus. Semakin besar istilahnya itu lembaga ini kayak KPU ini, maka juga harus semakin besar pendelegasian yang kita lakukan. Kalau semuanya diambil sendiri, kecapean nanti. Pak Fahmi bisa kurus kalau semua urusan dikerjakan, maka dia harus bagi dengan divisi-divisi yang lain. Jadi pemimpin, ketua dalam lembaga kolegial itu nggak boleh mengambil porsi yang terlalu berlebihan, harus berbagi tugas. Karena memang sifat lembaga ini kolektif kolegial. Kita harus manajemen saja yang kita bagusi. Tadi disampaikan bahwa komunikasi, koordinasi dan silaturahmi itu harus diutamakan untuk menjalin silaturahmi antar penyelenggara pemilu. Dan hadirnya podcast KPU Provinsi Kaltim itu untuk membuat komunikasi di masyarakat itu akan menjadi lebih baik juga. Jadi ngomongin podcast KPU Provinsi Kaltim, kan pasti disebut Bapak tadi ada segmen pemilih pemula, kemudian ada perempuan, ada indigenous people, kemudian ada rentan juga. Nah, bagaimana Pak untuk dari berbagai segmentasi itu untuk melawan misinformasi dan menekan angka golput? Kalau kelompok marginal, pemilih pemula dan lain-lain itu kan segmentasinya ya. Kalau untuk hoax, berita bohong, antisipasi disinformasi, itu materinya. Jadi kami membayangkan misalnya kelompok hobi itu juga bisa masuk untuk concern di isu itu. Tantangan pemilu ke depan menurut saya salah satunya itu adalah berita-berita tidak benar, hoax, berita bohong di media-media sosial yang jangankan kita, kadang sekelas profesor aja langsung percaya bahwa seakan-akan itu benar semua. Nggak langsung apa yang terjadi dengan lembaga kita itu juga refleksi dari itu semua. Nah, ini penting untuk kemudian kita melakukan literasi pendidikan kepada semua pihak, dan ini teman-teman KPU bisa bergandengan tangan dengan misalnya teman-teman Komdigi, Kominfo itu untuk kemudian bersinergi bareng. Karena nggak mungkin pekerjaan ini kita urus sendiri, pasti kita butuh orang lain juga. Baik, terakhir Pak, karena podcast KPU Provinsi Kaltim ini perdana, apa pesan dan harapan Bapak untuk podcast KPU Provinsi Kaltim ini menjadi rujukan untuk info pemilu, info pemilihan untuk masyarakat Kaltim? Pertama tentu kita bersyukur diresmikannya di bulan puasa ya. Semoga menambah kebaikan karena bulan yang baik. Kedua, podcast ini harus menambah aktivitas sosialisasi di KPU Kaltim, karena sebelumnya kan belum ada yang resmi seperti ini. Sekarang makin banyak, maka teman-teman terutama yang mengurusi podcast ini harus punya inovasi-inovasi, bisa dibikin lebih santai, tamunya juga harus lebih bervariasi, yang intinya ini menopang
apa yang kita sampaikan ke publik, apakah bentuknya menjelaskan soal tahapan, soal pemutakhiran data pemilih, atau bentuknya soal pendidikan pemilih dan isu-isu lain yang relate, yang bisa nyambung dengan pemilu. Karena bagaimanapun isu pemilu ini selalu pasti berkembang, maka kita juga nggak boleh meninggalkan diskursus ini. Sebelum tahun pemilu datang, kita manfaatkan ini untuk pendidikan pemilih, sosialisasi yang pastinya akan bermanfaat untuk khalayak, teman-teman pemilih di sana, di luar, termasuk kalau ada kunjungan-kunjungan dari anak SMA itu kan kita bisa ajak mereka untuk berbincang seputar pemilu, seputar pemilihan yang kira-kira nanti pada 1-2 tahun ke depan mereka juga akan jadi pemilih. Oke, baik Bapak. Ini sangat luar biasa. Mungkin bisa ada closing statement sedikit Bapak? Ya, teman pemilih sekalian, tentu pemilu harus kita hadapi, kita jalin dengan rileks, dengan menyenangkan. Jangan dipikir kalau kita bicara pemilu senantiasa harus berkerut dahi, tanpa mengurangi sisi seriusnya kita harus berpikir bahwa pemilu ini hajatan rutin kita yang biasa saja. Jadi setiap 5 tahun kita akan ketemu dengan momentum pemilu. Semakin sering ini kita lakukan, harusnya semakin baik. Maka usulan perbaikan, usulan perubahan undang-undang ini kita dialektikakan agar muncul upaya-upaya untuk membuat pemilu kita lebih baik ke depan. Amin. Oke teman-teman, teman pemilih semua, luar biasa sekali diskusi bersama Ketua KPU RI Bapak Muhammad Afifuddin. Teman-teman, kalau kata-kata anak muda ini sangat insightful, sangat bernutrisi dan berdaging sekali teman-teman. Jadi teman-teman, kalau diskusinya tadi, kerjaan KPU baik internal eksternal itu banyak sekali sebelum ataupun saat tahapan. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ingin teredukasi pemilu dan pemilihan, jangan lupa teman-teman di-subscribe, di-like, dan aktifkan loncengnya. Nanti teman-teman bisa teredukasi info pemilu dan pemilihan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Afifuddin yang sudah bersedia jauh-jauh dari Jakarta untuk meresmikan podcast KPU Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.